Halo, kali ini gue mau review buku berjudul You Will Get Through This Night, yang kalau bahasa Indonesianya kamu bisa melewati malam ini. Nah, kenapa sih gue beli buku ini? Karena gue kerja dari rumah ya, jadi tentunya gue nggak banyak ketemu orang. Semakin banyak waktu yang gue habiskan dengan diri sendiri, yang mana akhirnya ya gue jadi gampang overthinking, terutama kalau malam-malam. Kalau lagi parah-parahnya gue akuin bisa sampai nggak tidur ya. Jadi gue butuh bantuan. Gimana sih caranya supaya ya kalau gue overthinking, gue tetap bisa melewati malam itu dengan, kalau bisa sih bisa tidur, tapi kalaupun nggak tidur seenggaknya gue baik-baik aja gitu dan bisa melewati malam itu dengan tenang. Jadi gue pernah tuh siang-siang lagi kerja dari kamar gue di sini, terus gue sempat bengong gitu kan. Gue bengong, gue mikirin puluhan tahun lagi bakal kayak gimana, masa tua gue gimana, dan tiba-tiba gue udah megang HP, gue googling tentang biaya panti jompo. Terus gue bingung gitu, kenapa gue harus melakukan itu. Sebenarnya kalau di buku ini dibilangnya, nah di sini si penulisnya tuh membedakan antara current worries dengan hypothetical worries. Jadi current worries itu adalah kekhawatiran yang memang terjadi dengan nyata gitu. Misalnya kita mau bikin party di rumah dan rumah kita tuh berantakan banget, berantakannya sangat. Nah itu kita wajar tuh kalau misalnya kita khawatir. Tapi kalau misalnya kita mau ngadain party, terus kita khawatir teman kita yang mau datang ke party kita bakal kayak kecelakaan di jalan. Nah itu tuh adalah hypothetical worry. Jadi itu tuh bukan hal yang memang pasti terjadi, tapi nggak tahu kenapa kita keep thinking about it gitu. Kalau menurut buku ini, kalau kita punya hypothetical worry atau kekhawatiran yang belum tentu kejadian, cara terbaiknya adalah ya kita let it go aja gitu. Jadi kita tunda dulu, kayak nggak dulu gitu ke kekhawatiran yang hypothetical itu. Nah ini tuh sejujurnya agak berlawanan dengan gua yang dulu kayak punya prinsip kalau gue punya masalah itu langsung gue hadapin aja. Jadi gue nggak suka gitu sama orang yang misalnya dia punya masalah atau kekhawatiran itu tuh malah dia repress atau apa sih, malah dia pendam. Gue nggak suka tuh tipe yang kayak memendam masalah. Tapi kayaknya gue juga salah sih, karena kekhawatiran yang gue punya, mau itu kekhawatiran yang nyata atau hypothetical, itu gue suka hantam terus. Padahal itu belum tentu kejadian, tapi gue pikirin gimana cara supaya gue nggak khawatir lagi. Gue kepikiran gimana caranya supaya gue bisa menyelesaikan masalah itu. Contohnya yang tadi yang gue khawatir masa tua gue gimana ya kalau misalnya gue nggak punya siapa-siapa gitu. Jadi gue googling soal panti jompo, padahal itu kayak masih lama banget kan, dan itu tuh nggak baik. Nggak semua masalah atau kekhawatiran yang kita punya tuh harus diselesaikan pada saat itu juga, karena belum tentu itu kejadian dan malah capek sendiri jadinya. Ya contohnya tadi, gue bisa nggak tidur semalaman cuma mikirin hal yang belum tentu kejadian juga. Atau contoh lainnya juga, ada teman gue yang baru mau pindah kerja dan dia worry gitu di tempat kerja dia nanti gimana ya kalau dia nggak cocok, gimana ya kalau misalnya dia kayak ketinggalan banget dibandingkan orang-orang lain di tempat itu. Dan dipikir-pikir itu tuh bukan hal yang harus dia selesaikan sekarang sih. Dia bahkan belum kerja di sana, belum mulai, tapi dia udah mikirin semua itu, dan ya dia nggak bisa nyelesain semua itu pada saat ini karena itu belum kejadian dan mungkin nggak akan kejadian juga. Jadi lebih baik kita menyelesaikan masalah yang emang nyata aja sih ada di sekitar kita, bukan mikirin hal yang masih hipotesis. Jadi kalau ada yang bilang menunda-nunda nggak baik, prokrastinasi nggak baik, belum tentu juga. Karena ya tadi lo mendingan bilang nggak dulu untuk masalah yang memang belum tentu kejadian. Nah selain itu juga nih, kadang-kadang kita tuh bereaksi seolah
masalah yang kita hadapin itu lebih gede daripada yang seharusnya. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Kalau kata buku ini, itu bisa jadi gara-gara evolusi manusia itu sendiri. Hah, kenapa nih? Kenapa gara-gara evolusi? Kenapa evolusi yang harus disalahin? Kalau kita pikirin sebenarnya dibandingkan manusia purba, kita itu hidup di zaman yang benar-benar aman. Kita punya rumah, itu aja udah beda banget dibanding manusia purba yang hidupnya berpindah-pindah di hutan, di goa, dan mereka nggak tahu di situ tuh siapa tahu ada binatang buas, ada suku lain, dan mereka nggak punya benar-benar batasan untuk menghalangi musuh-musuh mereka itu atau binatang buas itu menerkam mereka sewaktu-waktu. Dibandingkan mereka, kita tuh jauh lebih aman asli. Tapi ya itu, nenek moyang kita hidup di alam yang ancamannya tuh bener-bener situasi hidup dan mati. Nah, dibandingkan zaman dulu, sebenarnya ancaman kita di masa sekarang itu bukan sesuatu yang bisa langsung membunuh kita, tapi otak kita yang primitif itu berpikir kalau ancaman kita saat ini itu juga bisa ngebunuh kita. Misal kita ngirim WhatsApp ya ke bos kita, terus bos kita nggak bales dalam waktu 6 jam, itu bisa jadi kita mengalami seolah-olah ada ancaman yang sama bahayanya ketika orang zaman dulu, nenek moyang kita ini ngeliat ada binatang buas di 10 meter dari tempat dia berdiri. Bisa jadi ancaman yang kita terima itu sinyalnya sama parahnya kayak nenek moyang kita pas ketemu binatang buas. Padahal beda dong. Sebenarnya bos kita nggak bales dalam waktu 6 jam itu tuh nggak bakal ngebunuh kita. Tapi binatang buas yang ada 10 meter di depan kita itu bisa ngebunuh kita. Cuma otak kita ini menangkap bahayanya tuh sama. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tubuh kita, termasuk otak kita, itu perkembangannya enggak sepesat teknologi dan perkembangan zaman ini. Tapi bukan berarti kita bisa langsung menghakimi, reaksi lo lebay, reaksi gue lebay. Nggak bisa gitu, karena ya emang perasaan terancamnya itu emang real, emang beneran kita ngerasa terancamnya tuh ya sama kayak kalau ada binatang buas mau nerkam kita. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Ya kita kalau mengalami itu sendiri, kita bisa kayak pelan-pelan mencoba melihat situasi itu lebih objektif. Mungkin kita panik ketika bos kita nggak bales WhatsApp kita lama. Cuma kalau kita pikir-pikir lagi, mungkin kita nggak harus ngelihat itu sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan, yang kita jadi panik, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, ya itu malah lo nyakitin diri lo sendiri. Padahal si bos lo nggak secara langsung menyakiti diri lo. Beda dengan ya tadi binatang buas itu bisa benar menyakiti lo. Jadi kita harus coba ngelihat sesuatu, ancaman itu tuh secara lebih objektif. Justru reaksi kitanya yang suka menyakiti diri kita sendiri. Dan selain itu juga, buku ini tuh membuat gue lebih paham tentang reaksi-reaksi di tubuh gue ketika gue lagi stres atau ngerasa ada ancaman gitu. Contohnya nih, kita keringetan banget, kayak gugup. Kita ngerasa kayak, wah gila gue sakit nih, wah nggak bisa nih, gue gugup banget. Padahal sebenarnya keringat yang berlebihan itu adalah reaksi dari tubuh kita untuk supaya kulit kita lebih licin. Jadi kalau ada predator nangkep kita, kita bisa kabur dengan lebih smooth karena licin. Tubuh kita dan otak kita itu tricky ya, dia kayak masih primitif. Padahal sebenarnya zaman tuh udah nggak sepurba itu lagi, kita udah nggak berhadapan dengan ancaman-ancaman yang bisa langsung membahayakan nyawa kita. Ya, jadi segitu dulu aja. Sebenarnya gue mau sedikit pengakuan, jadi gue tuh belum baca buku ini sampai habis sebenarnya. Cuma kenapa gue memutuskan untuk sharing ini sekarang, karena kadang-kadang kalau gue udah ngabisin suatu buku, semangat gue untuk sharing tuh jadi hilang. Jadi mendingan gue sharing sekarang pas gue memang lagi baca, gue udah setengahnya lah. Nah kalau gue sharing pas lagi baca itu tuh gue lebih semangat, dan emang masih nempel nih apa yang gue baca tuh, jadi gampang diceritain lagi. Ya jadi walaupun gue baru baca separoh, nanti kalau ada bagian-bagian yang menarik lagi di setengah ke belakang, gue akan sharing lagi dan bikin part 2. Oke, thank you untuk yang sudah menyimak review gue kali ini. Sampai ketemu di review gue selanjutnya. Thank you.